Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu. Masih di channel Exa Tantra, bertemu lagi dengan saya Ki Tantra untuk mengupas beberapa cerita ataupun dongeng-dongeng yang terjadi di halayaknya masyarakat yang belum jelas kedengarannya menjadi lebih jelas menurut pengalaman kita. Oke, seluruh Exa semua, semoga senantiasa dalam lindungan Gusti Allah, tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa tetap hidup kaya dan tetap bahagia serta berlimpah barokah. Amin. Ketemu dengan saya Ki Tantra yang kali ini akan mengupas tentang salah satu perilaku ataupun salah satu dari sisi gelap manusia pengguna ilmu santet. Kali ini Ki Tantra akan sedikit menceritakan tentang pengalaman Ki Tantra yang didapatkan Ki Tantra dari teman Ki Tantra yang menceritakan Ki Tantra untuk mendapatkan solusinya. Sedulur Eksa semuanya, kali ini Ki Tantra akan sedikit memberi wawasan. Bahwasannya santet ataupun sihir yang untuk mencelakakan orang itu sangat tidak baik. Itu adalah sisi buruk. Sisi buruk yang berteman dengan goib yang jelek. Sisi buruk yang berteman dengan setan yang mencelakakan sesama manusia. Karena apa? Di situ tersimpan dendam dari salah satu seorang untuk mencelakai orang lain dengan jalur santet, ataupun mencelakai orang lain dengan jalur yang tidak wajar. Santet ini bisa membunuh, bisa mencelakai orang menjadi sakit, bisa menjadikan orang gila, ataupun orang itu lumpuh yang tidak bisa terobat. Sungguh kejam memang para pelaku santet ini. Sungguh luar biasa hati mereka sudah melakukan teganya. Namun biasanya para pelaku santet ini mereka hanyalah suruhan dari orang yang meminta jasa mereka. Jarang sekali pemilik ilmu santet ini menyantet seseorang atas keinginannya sendiri. Biasanya ada orang yang minta tolong untuk disantetkan ataupun orang yang minta tolong untuk melakukan celakakan seseorang yang memiliki dendam dari mereka. Seluruh Eksa semuanya, santet ini adalah ilmu yang cukup tua dan tensinya tinggi dari tatanan sihir. Orang dulu mengatakan kalau sukma kita diajak mencari kekayaan namanya ngepet. Diajak untuk mencintai seseorang disebut dengan pelet, dan jika kita melakukan sukma kita untuk mencelakakan seseorang ini akan disebut sebagai santet. Namun itu tetap melalui bantuan makhluk halus ataupun makhluk-makhluk astral, jin bahkan siluman. Namun pada dikdayanya ataupun pada intinya, sisi buruk manusialah yang bisa membuat celaka seperti ini. Karena pada dasarnya di dalam tubuh kita itu terdapat dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Jin ataupun siluman itu hanya saja sebagai penggoda dan sebagai pelengkap dari suatu kejahatan kita yang selalu dijadikan tumbal oleh manusia, yaitu setan dan jin yang selalu mengatakan saya sudah disesatkan setan. Padahal yang menyesatkan adalah dirinya sendiri, hatinya sendiri, dan pikirannya sendiri sampai dia harus melakukan jalur itu. Oke, seluruh Eksa semuanya, akan ke inti ceritanya. Ki Tantra akan mengupas kali ini tentang santet kembang raja. Adalah salah satu ajian santet yang cukup dikenal, cukup ditakuti, dan paling sering digunakan oleh para pelaku jasa santet. Santet kembang ranjang ini di mana pelaku meminta kepada bantuannya untuk menyantetkan seseorang yang sakit berkepanjangan.
Kenapa dinamakan kembang ranjang? Karena yang terkena ini akan tidur ataupun tidak bisa bangun dari tempat tidur dikarenakan sakit, bukan karena tidur. Kembang ranjang ataupun bunga ranjang berarti orang tersebut hanya bisa berbaring di ranjang karena sakitnya, dan itu tidak langsung meninggal. Yang terkena salin ini harus bersakit-sakitan dahulu sampai akhir ajal menjemput. Itu pasti cukup waktu yang lama. Aki akan ceritakan salah satu kisah seorang pelaku santet ini, ataupun salah satu korban dari santet ini. Pada suatu ketika Aki bertamu ke rumah seseorang yang cukup Aki kenal. Di jauh dari tempat tinggal Aki ini, Aki bertamu ke teman lama Aki tadi. Tanpa Aki tahu, ternyata di dalam rumah itu ada salah seorang yang sakit, yang masih tiduran di dalam kamar. Tapi jauh membahas sebelum itu, Aki ke situ hanya untuk silaturahmi, temu dengan teman lama, dan cukup ngobrol, halnya untuk menanyakan kabar. Betapa kagetnya Aki saat sudah masuk di dalam rumah teman Aki tersebut. Ternyata seseorang yang sakit tadi adalah teman lama Aki yang cukup lama Aki kenal dan sudah lama tidak bertemu. Di situ Aki sangat kaget dengan melihat kondisinya yang cuma terbaring, dengan badan yang kurus kering keronta, dengan kepala yang katanya selalu pusing dan badan selalu panas. Minum saja dia sudah jarang, hanya sedikit, apalagi makan. Betapa kagetnya Aki dengan melihat kondisi beliau. Saat bersengramah dengan keluarga beliau, bapak beliau mengatakan, dulu dia sakit, sekarang mungkin sudah kurang lebih 3 tahun. Kan lama juga Aki gak kesini. Iya Pak, sudah lama gak kesini. Sejak kapan dia sakit? Ya 3 tahun lalu Ki, jawab bapaknya. Cukup lama juga ya Pak. Aki sudah sangat kasihan melihat kondisinya, jadi jangankan ngobrol, hanya bisa melihatnya dan hanya membelas kasihannya. Akhirnya Aki diajak ke ruang tamu oleh bapaknya dan ngobrol dengan bapak beliau tadi di ruang tamu. Itu pun setelah Aki tadi membesuk masuk ke dalam dan ngobrol beberapa dengan yang sakit tadi. Cerita dari bapak teman Aki tadi mengatakan selama sakitnya 3 tahun ini secara medis tidak pernah terdeteksi. Secara medis tidak pernah terdeteksi, namun selalu ada keluhan, katanya sakit kepala, badannya meriang panas yang tidak sewajarnya. Dan pada malam hari, teman Aki ini selalu dihantui rasa ketakutan. Suasana horor selalu terasa menyelimuti rumah ini, kata beliau, bapak dari teman Aki. Selalu rumah terasa horor. Bahkan teman Aki yang sakit ini selalu merasa kesakitan pada malam hari dan juga rasa ketakutan. Banyak yang diceritakan dari bapak. Awal dia, asal muasalnya dia sakit adalah saat dia pulang dari merantau beberapa tahun yang lalu. Saat dia pulang merantau, dia katanya merasakan sakit kepala migrain yang biasa.
Mulai dia berobat, beli dari obat warung, sampai periksa ke bidan, periksa ke mantri, periksa ke dokter, bahkan ke rumah sakit. Selalu dianggap ini hanya sakit biasa. Namun kawan Aki ini juga dia mengalami yang namanya badannya yang semakin menyusut ataupun kurus. Bahkan untuk melangkah pun saat ini dia sudah tidak bisa. Jadi dia bisa melakukan aktivitasnya itu hanya di atas ranjang. Dalam kata Aki, dalam lubuk hati Aki mengatakan, mungkin ini yang dinamakan dengan santet kembang ranjang. Karena Aki tahu benar kelakuan orang ini. Dulu orang ini cukup nakal, sering sekali menyakiti hati teman, bahkan untuk meraih suatu pekerjaan, dia selalu menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan temannya. Tetap Aki anggap sebagai teman karena Aki sudah kenal lama. Orang ini dulu pada masa sehatnya selalu menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan temannya dalam satu pekerjaan. Tidak segan-segan dia memfitnah temannya, membuka borok temannya. Bahkan sering mencari muka kepada atasan untuk menjatuhkan temannya. Dari cerita bapak temanku tadi ternyata memang benar. Sepulangnya dari merantau dia merasakan sakit yang luar biasa, sakit kepala yang luar biasa, sampai dia bangun pun tidak bisa. Secara medis sampai rumah sakit, dikontrol dengan alat secanggih apapun, medis tidak menemukan salah satu penyakit yang ada di tubuh orang. Hanya penurunan drastis dari berat badan dan kelumpuhan saraf kaki. Tapi yang menjadi bingung ini, orang tersebut biasanya tidak merasakan sakit pada pagi hari, namun akan serasa sakit sekali pada saat malam hari, dan mempunyai rasa aura ketakutan yang luar biasa. Selesai ngobrol dengan bapak dari teman Aki ini, Aki menekatkan untuk masuk ke dalam kamarnya dan bersengkrama sedikit dengan teman Aki yang sudah lama tidak kenal. Yang sudah lama Aki kenal ini, namun dia sudah lama juga tidak ketemu dengan Aki. Kutanyakan kepada beliau, teman Aki yang sakit ini. Sebut saja namanya Gito. Git, lama gak ketemu kita, kamu udah sakit gini. Kenapa? Gito hanya mengeluhkan air mata, meneteskan air mata. Dengan suara terbata-bata dia menjawab kepada Aki. Iya Ki, mungkin kalau disebut garis hidup ya garis hidup. Namun mungkin ada banyak kesalahan saya. Ada banyak keburukan saya sehingga saya mendapatkan salah satu karma, ataupun ada orang mungkin yang membenci saya sehingga saya demikian. Mungkin dari sifat buruk dan kelakuan saya ini, saya mendapatkan perlakuan seperti ini. Sehingga ada salah satu teman ataupun mungkin rekan yang tega dengan saya. Sampai melakukan jalur yang seperti ini untuk menyakiti saya. Karena kekecewaan hati mereka kepada saya. Aki bertanya, apakah sudah periksa ke dokter atau bagaimana? Dia menjawab, untuk periksa ke dokter, rumah sakit, bahkan medis manapun sudah saya datangi. Namun tidak ada hasil medis yang memuaskan jawaban untuk saya. Aki mengatakan, pernah sudah belum ke alternatif ataupun minta ke beberapa orang yang dianggap mampu dalam dunia medis? Sudah Ki, beberapa orang yang saya mintai tolong. Beberapa orang yang saya datangin, bahkan keluarga saya datangin, dari yang kami datangin ke sana sampai yang kami boyong ke sini, selalu mengatakan hal yang sama. Kalau saya begini karena
seseorang yang sakit hati kepada saya menebarkan apa itu yang disebut dengan santet kembang ranjang. Santet yang digunakan untuk memberikan rasa jera seseorang, pelajaran seseorang, hingga orang tersebut tidak bisa bergeser dari tempat itu sampai akhir ajal. Kenapa kamu sampai terkena seperti ini? Kata Aki. Ternyata dia sudah pasrah dan sudah mengikhlaskan kesalahan-kesalahan. Dia mengatakan mungkin ini adalah buah dari hasil karma selama ini saya perbuat. Sampai ada orang yang tega. Karena dulu saya sangat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan posisi. Mungkin ada salah satu orang yang saya sakiti hatinya sampai tega melakukan. Namun sudah saya terima dengan lapang dada karena ini adalah bentuk dari hutang kelakuan saya di masa lalu. Tapi sungguh tertegun dan sungguh sedih mendengar perkataan beliau. Beliau orang yang sedang dikasih musibah sudah berani mengucapkan kesalahannya dan menyadari akan kelakuannya di masa lalu. Bahwa masa lalunya dulu adalah orang yang suka mencari muka, orang yang menghalalkan cara untuk mendapatkan pekerjaannya. Di situ Aki memberikan pesan kepada beliau. Terima dengan lapang dada, ikhlaskan apapun yang dibuat kepadamu. Selalu meminta kepada Gusti Allah bahwa sesungguhnya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali kematian. Karena apa? Semua sakit ada obatnya, tapi kalau mati tidak ada obatnya, pasti akan mati. Sambil Aki kirimkan beberapa doa untuk kesehatan beliau, Aki pamit. Sambil Aki renungi betapa kejinya pelaku santet kembang ranjang ini. Betapa sakit hatinya orang ini sampai dia melakukan yang namanya santet kembang ranjang untuk menghabisi seseorang. Apakah dia tidak pernah berpikir dosa yang telah dia perbuat ini pasti akan kembali kepadanya suatu saat? Wallahu a'lam. Juga tidak memahami ataupun kurang tahu tentang dendam seseorang yang sampai melakukan hal sekecil ini. Yang jelas yang Aki tahu, santet kembang ranjang itu memang ada. Dan biasanya dikirim oleh orang yang merasa sakit hati. Jarang kalau sakit hati berhubungan dengan asmara. Biasanya kembang ranjang ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun kehidupan ataupun dendam musuh lama. Namun sangat mudah untuk menangkal santet-santet seperti ini, yaitu dengan kita yakin bertakwa kepada Gusti Allah, hanya berserah kepada Gusti Allah, maka kita akan senantiasa dalam lindungannya. Perbanyak ibadahmu, perbanyak zikirmu pada malam hari, maka kamu akan terlindung dari hal-hal semacam ini. Tapi satu kuncinya, jangan pernah menyakiti hati orang. Karena dengan menyakiti hati orang menimbulkan dendam sehingga orang tersebut akan melakukan kekejian di luar nalar kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Kitantra. Semoga seluruh eksa semuanya cukup mengerti, cukup lugas dipahami, dan juga seluruh eksa semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari cerita ini. Seluruh eksa semuanya jangan pernah meminta kekuatan kepada selain Gusti Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berlindung kepada Gusti Allah ataupun kepada Tuhan. Baiklah, seluruh eksa semuanya tetap dalam keadaan, semoga tetap dalam keadaan sehat, semoga tetap dalam keadaan lindungan Gusti Allah, hidup tetap kaya, tetap
barokah akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu.